Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Damai Sejahtera Sejati yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 41 dan 42. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus datang ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia. Sesuai dengan rencana dan kehendak Allah Bapa, karya penyelamatan Yesus berakhir di Yerusalem. Bacaan Injil pada hari ini menceritakan bahwa Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, Yesus menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Apa yang Yesus ucapkan tentang kota Yerusalem yang akan hancur adalah ramalan atau nubuat yang pasti akan terjadi. Dan kenyataan memang membuktikan bahwa tahun 70 kota Yerusalem hancur. Saudara-saudari terkasih, pada zaman Yesus, Yerusalem adalah kota yang menjadi pusat semua kegiatan orang-orang Israel. Pertama, di Yerusalem terdapat Bait Allah. Bait Allah merupakan pusat kegiatan keagamaan orang Israel. Paling kurang sekali dalam setahun, orang-orang Israel datang ke Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah, seperti yang dilakukan oleh Maria dan Yosef dengan mengantar Yesus, sekaligus memperkenalkan tradisi agama Yahudi yang sudah berjalan turun-temurun selama ratusan tahun. Demikian pula ketika orang Israel berbuat dosa, mereka harus datang ke Bait Allah membawa korban sebagai penghapus atas dosa-dosa mereka. Kedua, kota Yerusalem menjadi tempat tinggal para pemimpin agama yang sangat dihormati dan disegani oleh orang-orang Israel. Ketiga, kota Yerusalem menjadi tempat tinggal raja-raja, termasuk Raja Daud yang sangat termasyhur. Kenyataan inilah yang memberikan damai sejahtera bagi seluruh penduduk kota Yerusalem. Saudara-saudari terkasih, suasana damai sejahtera yang dirasakan oleh penduduk kota Yerusalem bukanlah damai sejahtera yang sejati. Sebaliknya, penduduk kota Yerusalem hanya merasakan damai sejahtera yang bersifat duniawi. Damai sejahtera duniawi yang dialami oleh penduduk kota Yerusalem hanya bersifat sementara. Memang, kota Yerusalem juga
diperlengkapi dengan tembok-tembok yang tinggi. Tembok-tembok kota yang tinggi dianggap sebagai pelindung dari berbagai serangan musuh bangsa Israel. Namun, mereka lupa bahwa semua yang dari dunia, termasuk tembok-tembok kota yang kokoh sekalipun, akan roboh jikalau Allah menghendakinya. Maka sesungguhnya jaminan keamanan dan damai sejahtera bukan dari dunia atau manusia, tetapi dari Allah. Bahkan jauh sebelumnya, Daud sudah menulis, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah." Artinya, Daud tidak mengandalkan tembok kota yang tinggi dan kokoh, tetapi Daud telah menyadari bahwa benteng yang paling kokoh dan kuat adalah hidup bersama Allah. Saudara-saudari terkasih, hidup damai sejahtera tidak ditentukan oleh hal-hal dunia. Kalau kita tinggal di rumah yang dikelilingi oleh tembok yang kokoh dan kuat, tidak dapat menjamin bahwa kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang dapat bertahan lama. Bahkan kalau kita memiliki pengawal atau penjaga seperti seorang presiden, hal itu tetap saja tidak dapat membuat kita bisa hidup dalam damai sejahtera yang sejati. Sebab damai sejahtera yang sejati hanya ada dalam hati kita. Damai sejahtera dapat kita rasakan kalau kita dekat dengan Tuhan. Namun, hanya sedikit manusia yang menyadarinya. Hal inilah yang membuat Yesus menjadi sedih. Yesus sedih karena manusia mencari damai sejahtera dari dunia. Mereka hidup dengan mengandalkan hal-hal dunia. Yesus juga sedih sebab manusia tidak tahu bahwa yang paling penting dalam hidup adalah mendekatkan diri dengan Allah. Sebab damai sejahtera dan keselamatan kekal hanya datang dari Allah. Dunia menawarkan damai palsu yang dengan mudah hilang dan tidak membawa kita menuju hidup yang kekal. Maka kita semestinya cuma bergantung dan mengandalkan Allah untuk memperoleh damai sejahtera. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk mencari damai sejahtera yang sejati? Atau kita berusaha mencari damai dari dunia yang bersifat sementara? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kota Yerusalem karena mereka tidak tahu bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Engkau. Bantulah kami supaya tidak mencari damai palsu, tetapi berusaha mendapatkan damai sejahtera yang sejati dengan hidup bersatu dalam kasih-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.